Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Studio Arteri. Hari ini kita akan belajar bersama dari salah satu jenis teknik sablon. Nah, kalau sablon yang kita tahu biasanya kan secara konvensional itu kita membutuhkan screen, membutuhkan cat pewarna, dan juga butuh rakel serta alat-alat pendukung yang lain. Untuk sablon kita kali ini, bahan yang dibutuhkan sangatlah mudah dan murah pastinya. Nah, apa saja kira-kira? Tapi sebelumnya, yang harus dipersiapkan sebagai awal adalah desain pastinya. Kita sudah paham bahwa untuk karakter transfer gambar, desain harus di mirror terlebih dahulu. Karena apa? Karena saat kita letakkan di atas permukaan yang akan kita sablonkan atau transferkan, gambar tersebut akan kembali normal apabila desainnya dibuat secara mirror. Begitupun sebaliknya, kalau desainnya normal, waktu kita transferkan sudah pasti tulisannya akan terbalik. Jadi saya sarankan, saya ingatkan lagi, untuk desainnya harap di mirror terlebih dahulu. Jika desain yang akan kita proses transfer ke atas permukaan kain sudah siap, maka alat dan bahan yang perlu kita siapkan yakni kertas pembungkus nasi. Ya, ini sering kita sebut juga dengan istilah kertas minyak. Ini harganya sangatlah murah sekali. Satu plastik, satu box itu hanya Rp6.000, isinya 100. Nah, ini bisa kita dapatkan di pasar-pasar terdekat ya pastinya. Kemudian setelah kertas minyak, berikutnya kita perlu juga lem kayu. Nah, ini di sini kita pakai merek lem Raja Wali. Sebenarnya mereknya boleh bebas, boleh lem Fox dan sebagainya. Jadi tidak harus merek Raja Wali, yang penting lem kayu seperti ini ya. Ini fungsinya untuk apa? Fungsi dari lem kayu ini untuk membuat coating di atas permukaan kertas minyak yang akan kita proses. Nah, coating ini fungsinya untuk apa? Untuk mempertebal lapisan minyak yang sudah ada di sini. Karena jika kita lihat lapisan minyak ini terlalu tipis, sehingga kalau kita proses ini beresiko untuk sobek. Maka dari itu kita butuh coating seperti ini dari lem kayu. Ini bahan utama yang akan kita gunakan. Kemudian alat-alat pendukungnya, kita butuh pilok. Pilok ini fungsinya juga sama untuk coating. Di sini saya sediakan dua macam. Yang pertama pilok clear, dan yang kedua pilok berwarna putih. Nah, untuk pilok sendiri juga tidak harus yang bermerek pilok, bisa menggunakan merek-merek yang lain. Kebetulan yang ada di rumah adalah merek-merek ini. Ini bahan berikutnya. Selanjutnya alat-alat yang akan kita gunakan. Ini juga tidak kalah pentingnya untuk menunjang proses berkarya kita transfer gambar ke atas permukaan kain hanya menggunakan kertas minyak. Sekarang kita simak alat penunjang untuk proses kita kali ini. Yang pertama, kita membutuhkan, nah ini warnanya kuning, bentuknya kotak, tapi bukan SpongeBob ya. Ini memang namanya spons. Fungsi dari spons ini untuk mengoleskan lem kayu di atas permukaan kertas minyak sebagai coating itu tadi. Kita oleskannya itu harus merata. Jangan sampai ada bagian-bagian yang terlalu tebal, apalagi terlalu tipis, karena nanti coatingnya kurang sempurna. Jadi kita butuh perasaan untuk proses mengoleskan lem kayu ini ke atas permukaan kertas minyak. Saat kertas minyak ini sudah diolesi, kita diamkan kurang lebih sekitar 10 menit. Atau jika kita lihat prosesnya ini sudah mulai bening,
Nah, ini sekarang kita berikan lem kayunya ini ke atas permukaan kertas minyaknya sebagai coating. Fungsi dari spons ini untuk meratakan. Nah, kita oleskan seperti ini ya. Ini arahnya tidak harus satu arah, boleh berbagai arah, horizontal maupun vertikal. Kita proses dulu. Memang ini butuh ketelatenan dan juga kesabaran pastinya. Tidak boleh tergesa-gesa, karena berproses itu adalah OTW, dan OTW itu tidak boleh susu ya. Jadi harus santai sambil dinikmati setiap prosesnya, agar kita bisa mendapatkan kesan setiap kali kita membuat sesuatu dan karya yang akan kita hasilkan. Ini kalau dirasa kurang tebal, boleh kalian tambahkan lagi. Biaya untuk membuat sablon atau transfer gambar ini sangatlah murah. Tadi kertas minyak satu plastik besar itu isi 100, harganya hanya 6.000. Kemudian spons ini bisa kita cari bekas-bekas, ataupun kalau beli untuk spons cuci piring harganya hanya 2.000. Kemudian lem kayu ini harganya sekitar 11.000. Jadi sangatlah murah sekali. Lem kayu ini bisa kita gunakan untuk banyak desain yang akan kita buat pastinya. Tidak akan habis hanya untuk 20 desain. Ini pasti masih banyak sisanya. Jadi sangatlah murah dan sangatlah hemat pastinya. Nah, ini bisa kita lihat ya. Seperti ini kan masih putih-putih. Coating atau lapisan di atas kertas minyaknya ini bisa kita lihat, ini masih terlihat putih seperti ini. Nah, ini kita diamkan kurang lebih sekitar 10 menitan untuk mengering. Kalau sudah kering, ini putih-putih yang terlihat akan kembali bening atau transparan seperti semula. Jika tahap ini sudah kita lalui, lemnya sudah mengering dan hasilnya sudah terlihat bening, proses selanjutnya kita membutuhkan alat ini, cutter. Cutter ini fungsinya untuk membuat kertas minyak yang masih normal ini ukuran standar menjadi ukuran kertas HVS. Jadi kita ambil kertas HVS, kita pasangkan di atasnya atau kita letakkan di atasnya, kita titik menggunakan pulpen atau spidol, kemudian kita potong hingga kertas minyak yang masih standar ukurannya ini menjadi kertas minyak berukuran A4. Kalau sudah berukuran A4, kemudian kita masukkan kertas minyak yang sudah berukuran A4 ini ke dalam printer kita. Printer yang kita gunakan printer standar, bisa Canon, bisa Epson. Tintanya pun tinta standar, tidak perlu tinta khusus. Nah, tapi harap benar-benar kering terlebih dahulu sebelum di print lem atau coatingnya tersebut, agar printernya itu tidak error karena lengket semuanya. Dibiarkan kering terlebih dahulu. Jika sudah, desain yang sudah kita buat tadi bisa kita print, tapi jangan lupa ya, di mirror terlebih dahulu desainnya. Ini desain yang sudah saya siapkan, desain dari arteri berbagi. Ini sudah di mirror, bisa teman-teman lihat tulisan arterinya terbalik. Tapi ini saat saya transfer ke atas permukaan kain atau medianya, nanti tulisannya kembali menjadi normal. Jadi jangan khawatir, memang untuk transfer gambar desain yang akan dibuat harus di mirror terlebih dahulu atau dibalik. Ini desainnya saya buat
seperti ini, bertingkat, untuk menghemat kertas minyak yang saya butuhkan, karena saya tidak membutuhkan desain terlalu besar. Tapi kalau teman-teman butuh satu A4 ini berukuran gambarnya itu penuh, silahkan. Ini hanya contoh saja, dibuat 2 biar lebih efisien juga. Jika sudah seperti ini, alat yang kita butuhkan adalah gunting. Nah, gunting seperti ini kita potong terlebih dahulu mengikuti bentuk kulirnya atau bentuk gambarnya ini ya. Konturnya kita ikuti, kita potong menggunakan gunting. Ini ada contoh desain yang lain juga dari Santapan Rahayu. Ini bisa kita lihat. Ini juga tulisannya terbalik. Nah, kalau sudah tahap seperti ini, kita sudah mendekati hasil untuk proses finishing. Ini masih seperti ini ya prosesnya. Kemudian kita gunakan ini pilok yang clear atau pilok yang putih, tergantung media yang akan kita gunakan. Dalam hal ini warna dari media yang akan kita transfer gambarnya. Untuk pilok warna clear ini, media yang kita gunakan berupa tas yang permukaannya itu berwarna terang. Tas yang permukaan berwarna terang kita gunakan pilok clear karena hanya transparan saja. Apabila permukaan yang akan kita transfer gambar itu berwarna gelap, maka kita membutuhkan pilok berwarna putih seperti ini. Nah, silakan disimak prosesnya.
kedua. Transfer gambar hanya bermodal kertas minyak. Nah, kira-kira seperti itu tadi teman-teman, proses mentransfer gambar ke atas permukaan kain. Dalam hal ini ya, kita hanya menggunakan ini tadi, kertas pembungkus nasi atau kertas minyak dengan bantuan beberapa alat dan bahan yang kita perlukan, seperti cutter, gunting, lem kayu, spons, sama ini pilok yang clear sama yang warna putih, tergantung warna media yang akan kita gunakan. Nah, dari hasil desain santapan Rahayu ini yang masih mirror, saya tunjukkan dulu ya hasilnya. Oh, ini saya turunkan dulu. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini desain awal santapan Rahayu. Nah, dari hasil desain santapan Rahayu yang kita tunggu lewat dulu ya. Tadi ada empek-empek, sekarang ini kayaknya siomay. Ya Allah, hujan-hujan gini ada makanan-makanan yang lewat, jadi lapar ini. Nanti habis ini tak beli. Nah, dari hasil desain santapan Rahayu ini yang masih di mirror seperti ini, jadinya seperti ini setelah ditransfer. Ini saya menggunakan pilok yang berwarna putih. Kita semprot tadi seluruh permukaannya, tapi jangan keburu-buru ditempel ya. Setelah dipilok itu harus ditunggu kurang lebih sekitar 15 menit terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau masih terlalu basah kita tempel, waktu kita ambil takutnya nanti belepotan semua atau blobor semua. Jadi kita diamkan kurang lebih sekitar 15 menit. Nah, setelah ini dipilok, kita letakkan di atas permukaan kain, baik itu tote bag, kaos, jaket, dan sebagainya. Pokoknya yang dari bahan kainnya. Alat terakhir yang kita butuhkan adalah setrika listrik. Ini mereknya bebas, merek apapun, tapi saya sarankan yang ada indikator panasnya ini, yang ada puterannya di tengah-tengahnya sini. Ini sangat memudahkan kita. Nah, di sini bisa kita lihat panasnya ini cocok untuk apa. Di sini saya lihat ada tulisan minimal, min. Terus agak naik panas untuk nilon, agak naik lagi panas untuk sutra, agak naik lagi panas untuk wol,
Sedangkan panas maksimal yang max di sini tertulis panas untuk katun atau linen, kain linen. Jadi kita juga nggak boleh asal memutar-mutar ini, disesuaikan dengan bahan kain apa yang kita gunakan. Jika bahannya itu katun, maka panas yang kita gunakan harus maksimal. Jika wool cukup 2, jika sutra cukup 1, dan jika nilon cukup setengah. Nah, berhubung tas tote bag yang saya gunakan ini bahan dasarnya adalah spunbun. Spunbun ini hampir sama seperti nilon, ada unsur plastik-plastiknya seperti itu ya. Jadi kita cukup menggunakan panas tengah, karena kalau terlalu panas leleh dan bisa berlubang atau sobek. Jadi kita harus perhatikan bahan apa yang kita gunakan saat transfer gambar. Jika sudah seperti ini, tahap berikutnya kita butuh juga kertas HVS. Ini fungsinya memang tidak seberapa dominan, tapi perlu juga untuk melapisi desain yang akan kita transfer. Jadi tidak langsung disetrika di atas permukaan kain langsung ke kertas minaknya, jangan. Nanti hasilnya kurang maksimal dan panasnya tidak merata. Ini kita gunakan sebagai pelapis. Tinggal kita gosok seperti ini, agak ditekan ya biar panasnya itu bisa terserap maksimal. Ini hanya peragaan saja karena tadi prosesnya sudah kita lihat semua. Nah, jika sudah, tinggal kita ambil pelan-pelan. Kita ambil pelan-pelan menggunakan ujung cutter biar itu bisa terambil secara maksimal. Jika sudah, hasilnya seperti ini. Ini desain awal masih di mirror. Ini hasil akhirnya. Ini tas untuk santapan Rahayu. Ada juga desain yang lainnya. Kalau yang ini tas Rahayu Muslim Wear. Nah, karena video ini disponsori oleh Santapan Rahayu dan Rahayu Muslim Wear. Nah, itu tadi kita sudah belajar bersama-sama memproses transfer gambar atau sablon ke atas permukaan kain. Di sini medianya berupa tote bag dengan cara yang sangat sederhana dan harganya pun sangatlah murah. Yang kita butuhkan hanyalah kertas minyak, lem kayu, pilox, dan juga beberapa alat pendukung lainnya untuk memproses tersebut. Caranya sangatlah mudah dan tidak memakan biaya serta waktu yang banyak. Kalian bisa mencoba langsung desain-desain kalian yang sudah keren-keren ditransfer ke baju, ke kaos, ke tas, ke jaket dan sebagainya. Intinya untuk mendapatkan hasil yang maksimal itu butuh kegeduan yang tumak nina. Jika kalian rasa video ini bermanfaat, silahkan bantu share, subscribe, komen, dan like channel Studio Arteri. Insya Allah kita akan belajar bersama banyak hal lagi. Silahkan kalian juga boleh request menuliskan apa yang ingin kita pelajari bersama-sama di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba dan selamat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.